Dan tepatnya hari ini kita mengawali tahun ajaran baru ya. Jadi mengharapkan kalian di sana tetap semangat gapai cita-cita kalian setinggi langit. Nah, hari ini tepat tanggal 8 Januari 2021 kita mengawalinya dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita hari ini merayakan hari Natal ya, meskipun di tengah COVID, tapi kita tetap bersuka cita buat Tuhan Yesus kita. Amin. Baiklah, untuk mengawalinya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ayo Mister, ayo Memis, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Feliz Navidad. Kita merayakan hari Natal dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaanmu, buat kasih setiamu, hingga sampai detik ini Tuhan, kami ada, kami bisa menghirup nafas, kami bisa melakukan aktivitas. Itu karena anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Terlebih lagi ya Tuhan, kami bisa merayakan Natal, tahun baru, meskipun di tengah COVID-19 ini Tuhan, kami bisa merayakannya dengan penuh sukacita. Tuhan, ajarilah kami selalu untuk selalu bersyukur di tengah keterbatasan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu memelihara kami. Tuhan
Tuhan selalu menjaga kami. Ya Bapa, kami akan memulai ibadah ini. Sertai kami semua, sertai guru-guru kami, sertai anak-anak, sertai orang-orang yang menyaksikan video ibadah ini Tuhan. Sehingga nama Tuhan Yesus saja dipuji dan dipermuliakan. Kami semakin hari semakin bertambah hikmat, kecerdasan, dan berkat daripada Tuhan. Sehingga kami bisa menerapkan kasih Tuhan melalui sesama kami. Inilah seru doa kami Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Anak-anakku, sekarang naik pundak kalian untuk bangkit berdiri. Mister Yani, semuanya kita bangkit berdiri lagi. Kita mau bersuka cita karena Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Seperti Daud yang ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Iya, bila Roh Allah ada. Menyaksikan ibadah ini serta kita bisa beribadah bersama-sama. Jangan lupa undang juga mama papahnya ya untuk beribadah bersama-sama. Serta yang terpenting adalah kita sebentar lagi akan mendengarkan, menyaksikan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Immanuel, Mister Immanuel. Jadi siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian seorang anak telah lahir. Seorang
untuk seluruh murid-murid, orang tua murid, keluarga besar SD Kristen Maranatha Sampit, keluarga besar Yayasan Pendidikan Kristen Maranatha Sampit, serta semua orang yang menonton video ini. Saya mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Haleluya. Jikalau kita melihat ke belakang, flashback tahun 2020, Natal tahun 2020 adalah Natal yang berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya, dan sangat terasa berbeda. Pada Natal-Natal tahun sebelumnya, kita dengan bebas berkumpul, kita dengan bebas open house, kita dengan bebas merayakan Natal, menyiapkan Natal, mempersiapkan Natal dengan maksimal. Kita bisa berkunjung satu sama lain, kita bisa memakai pernak-pernik Natal di jalan-jalan. Namun pada Natal tahun 2020 sepertinya itu tidak terjadi atau tidak maksimal. Mungkin kita beribadah Natal, namun jumlah dari ibadah Natal dibatasi. Mungkin kita open house, namun yang datang open house tidak bisa banyak-banyak. Mungkin kita tetap merayakan Natal dengan cara kita masing-masing, tapi semua dilakukan dengan keterbatasan akibat COVID, sehingga kita harus melakukannya dengan segala keterbatasan supaya kita bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Bahkan ada yang memprediksi keadaan yang terjadi di tahun 2020 akan tetap berlangsung untuk 1, 2, 3 tahun ke depan. Dunia sepertinya memberikan ketidakpastian. Kita tidak pasti kapan kita masuk sekolah. Anak-anak harus tetap belajar daring, anak-anak harus tetap belajar online, guru-guru tetap harus mengajar online, orang tua murid dalam pekerjaannya dibatasi oleh beberapa hal, dan itu akan berlangsung 1 sampai 3 tahun mungkin. Jadi 1, 2, atau 3 tahun ke depan kita tidak mempunyai kepastian. Dunia tidak mempunyai kepastian. Tapi saya mau memberikan kabar baik kepada kita semua. Hanya ada satu jaminan kepastian, yaitu di dalam Yesus. Amin. Mari saya kutip satu firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Keadaan, bahkan dunia saat ini memberikan kita ketidakpastian. Tetapi satu pribadi, Yesus, memberikan kita jaminan kepastian. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa Tuhan merancangkan kita hari depan yang penuh harapan. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan. Dia tidak pernah merancangkan kemunduran. Dia tidak pernah merancangkan kegagalan. Dia tidak pernah merancangkan kebodohan. Dia tidak pernah merancangkan kemiskinan. Dia tidak pernah merancangkan yang buruk sekalipun. Yang dia rancangkan adalah hari depan penuh harapan. Jadi memasuki tahun 2021, masa depan kita masa depan yang dahsyat. Masa depan anak-anak SD Kristen adalah masa depan yang dahsyat. Masa depan dari orang tua murid, pekerjaan, usaha, keuangan, rumah tangga adalah masa depan yang dahsyat. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Dan masa depan Anda semua yang menonton video ini adalah masa depan yang dahsyat. Firman Tuhan tidak dipengaruhi oleh keadaan.
Janji Tuhan tidak dikendalikan oleh keadaan. Janji Tuhan tetap ya dan amin. Mari di tahun 2021 ini kita tetap semangat di dalam Tuhan, kita tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan, bahkan Tuhan mau di tahun 2021 ini kita lebih bersungguh-sungguh melekat kepada Tuhan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kita masa depan yang dahsyat. Apa itu masa depan yang dahsyat? Sekalipun daring, anak-anak semuanya diberikan hikmat, kecerdasan, pengetahuan. Sekalipun kebijakan pemerintah work from home atau dibatasi oleh protokol kesehatan, usaha, bisnis, pekerjaan orang tua murid semua dan Anda semua yang menonton video ini diberkati berlimpah-limpah. Dan itu pasti. Firman Tuhan bukan omong kosong. Firman Tuhan bukan bualan. Firman Tuhan akan jadi nyata bagi setiap orang yang memegang teguh. Alami masa depan yang dahsyat daripada Tuhan. Bagaimana Pak saya bisa mengalami masa depan yang dahsyat dari Tuhan? Yang pertama, hidup karena percaya. Amin. Tuhan mau di tahun 2021 ini hidup kita karena percaya. Bukan karena melihat, bukan hanya sekedar karena mendengar, tapi percaya. Kalau kita melihat keadaan daring tetap berjalan, ekonomi semakin merosot mungkin, atau keadaan semakin tidak pasti, bahkan kita mendengar kabar-kabar yang membuat kita semakin tawar hati, maka kita akan terpengaruh dengan keadaan itu. Tetapi kalau kita percaya kepada firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita percayai. Dalam Roma 1 ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya simpulkan ada 3 P. P yang pertama, percaya. Jadi anak-anak, Bapak Ibu Saudara semua yang menonton video ini, tahun 2021 mulailah dengan percaya. Percaya apa Pak? Percaya bahwa masa depan kita dahsyat, masa depan kita maju, SD Kristen maju, anak-anak murid maju, pekerjaan, bisnis, usaha, orang-orang tua murid diberkati, dan seluruh kehidupan kita, rumah tangga diberkati. Seluruh aspek hidup kita diberkati. Percaya itu. Percaya itu. Percaya itu. Firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh iman atau oleh percayanya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada firman Tuhan. Jadi, mulai saat ini percaya. Tahun 2021 aku diberkati. Mari ikuti apa yang saya perkatakan. Mari bersama-sama dengan saya. Tahun 2021, sekali lagi, sama-sama katakan, tahun 2021 saya diberkati. Masa depan saya dahsyat. P yang pertama, percaya. Amin. P yang kedua adalah pikirkan semua yang dahsyat. Pikirkan semua yang baik. Pikirkan semua yang indah. Dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
Pikirkanlah semuanya itu. Anak-anak, orang tua murid, dan seluruh Anda yang menonton video ini, P yang kedua, pikirkan semua yang dahsyat, pikirkan semua yang baik, pikirkan semua yang terbaik. Sepanjang tahun 2021, untuk sekolah kita, untuk pekerjaan orang-orang tua murid dan kita semua, dan untuk keadaan di kota kita maupun di bangsa kita. Pikirkan yang baik, jangan takut dan jangan kecut. Jangan memikirkan yang buruk, pikirkan yang baik. Apa itu memikirkan yang baik? Untuk anak-anak semua, pikirkan bahwa sekolah saya, pengetahuan saya, kecerdasan saya semakin meningkat. Pikirkan, saya akan tambah pintar, saya pasti jadi cerdas, saya pasti jadi baik. Untuk orang tua murid, pikirkan, usaha saya tahun ini maju, bisnis saya tahun ini berlimpah berkatnya, pekerjaan saya selalu naik dan tidak turun. Pikirkan semua yang baik, semua yang sedap didengar. Jangan pikirkan sakit, jangan pikirkan miskin, jangan pikirkan lemah, jangan pikirkan, waduh, karena daring ini aku bisa menjadi bodoh. Jangan dipikirkan itu, pikirkan yang baik. Sebab firman Tuhan, pikirkanlah semuanya itu, yang baik, sedap didengar, patut dipuji. Apakah memikirkan sakit itu patut dipuji? Tidak. Tidak ada pujian bagi orang sakit. Apakah memikirkan usaha makin terpuruk itu yang baik? Tidak. Usaha yang buruk, bisnis yang buruk, sekolah yang buruk, itu tidak baik. Jangan dipikirkan. Mulai saat ini, pikirkan hanya yang baik. Tahun 2021, kita hanya memikirkan yang terbaik dan yang baik dari Tuhan. Bahwa kita sehat, keluarga kita sehat, papa mama sehat, anak-anak sehat, keluarga besar sehat, pekerjaan kita diberkati, sekolah diberkati, usaha diberkati, rumah tangga diberkati. Itulah yang Tuhan mau. Kita memikirkan yang terbaik, bukan memikirkan yang jelek. P yang ketiga, perkatakan firman Tuhan. Dalam kitab Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati, anak-anak, orang tua murid, dan semua Anda yang menonton video ini, hidup mati kita dikuasai oleh lidah kita, mulut kita, perkataan kita. Siapa suka menggemakannya, siapa suka memperkatakannya, akan memakan buahnya, akan menikmati apa yang dikatakannya itu. Apa maksudnya, Pak? Kalau kita memperkatakan tahun 2021, kita tambah bodoh, kita tambah kurang cerdas, maka itu akan terjadi. Kalau kita memperkatakan tahun 2021 ini, usaha saya makin kurang, usaha saya bermasalah, masa depan pekerjaan saya bermasalah, keadaan saya semakin terpuruk, maka itu akan terjadi. Tapi sebaliknya, jikalau kita memperkatakan yang baik, anak-anak perkatakan, saya cerdas, saya berkarakter, hidup saya dahsyat, masa depan saya dahsyat, maka itu yang terjadi atasmu. Orang tua murid dan Anda semua yang menonton video ini, jikalau Anda memperkatakan, pekerjaan saya diberkati luar biasa,
Usaha bisnis saya berlimpah-limpah berkat dan kasih karunia-Nya. Keuangan saya berlimpah-limpah. Masa depan saya dahsyat, maka itu yang terjadi atas hidupmu. Setiap hari saya ketika bangun tidur, saya selalu berkata, selamat datang berkat Tuhan. Selamat datang anugerah Tuhan. Selamat datang kesehatan, selamat datang kekuatan, selamat datang kemakmuran. Dan saya percaya, saya akan mengalami itu. Demikian juga Anda. Perkatakan tahun 2021 ini yang baik atas hidupmu. Tutup mulutmu dari semua perkataan yang jelek, dari segala perkataan negatif, dari segala perkataan mengutuk, dari segala perkataan mengeluh. Kunci mulut Anda. Namun, buka mulut Anda untuk memperkatakan yang baik. Tahun 2021 ini saya selalu mengatakan sehat, kuat, makmur. Dan saya percaya itu terjadi. Firman Tuhan tidak pernah berbohong. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan yang diperkatakan akan menjadi nyata. Kita masih punya Tuhan. Dan Tuhan masih ada bersama dengan kita. Jangan takut dengan keadaan yang sedang berlangsung akibat COVID-19 ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap ikuti kebijakan pemerintah. Namun, tetap percaya kepada Tuhan, tetap pikirkan semua yang baik dalam hidup kita, dan tetap memperkatakan semua yang baik tentang masa depan kita. Maka itu semua akan terjadi dalam hidup kita. Akhir kata, pikirkan semua yang baik, perkatakan semua yang baik, percayai semua yang baik. Tahun ini akan menjadi tahun yang dahsyat, tahun kemajuan, tahun kelimpahan, tahun perlindungan Tuhan, tahun jaminan Tuhan, tahun penyediaan Tuhan, tahun pemeliharaan Tuhan dalam hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur memasuki tahun 2021. Kami dikuatkan firman Tuhan bahwa masa depan kami adalah masa depan yang dahsyat. Sebab Engkau telah berjanji Engkau akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Dan kami percaya itu. Oleh karena itu Tuhan, sepanjang tahun 2021 hamba berdoa, Tuhan berikanlah masa depan yang dahsyat kepada anak-anak murid SD Kristen Maranatha Sampit dan kepada seluruh orang tua murid SD Kristen Maranatha Sampit, keluarga besar, guru, staf, kepala sekolah SD Kristen Maranatha Sampit, dan juga keluarga besar Yayasan Pendidikan Kristen Maranatha Sampit, serta seluruh orang yang menonton video ini. Hamba berdoa Tuhan, biarlah semua yang dahsyat, semua yang patut dipuji, semua yang ajaib, semua yang disebut berkat Tuhan, semua yang disebut perlindungan, semua yang disebut pemeliharaan Tuhan, semua yang disebut penyediaan Tuhan, semua yang disebut keberuntungan, semua yang disebut penyertaan Tuhan terjadi atas kami semua. Dan kami pegang firman-Mu Tuhan, mulai hari ini, tahun 2021, kami akan selalu percaya firman Tuhan melebihi apapun, melebihi kabar-kabar yang kami dengar, melebihi apa yang kami lihat. Kami mendasarkan firman Tuhan di atas segala-galanya, dan kami akan terus mempercayai firman Tuhan di atas, bahkan melebihi segala sesuatunya. Kami juga akan mulai berpikir yang terbaik dalam hidup kami atas sekeliling kami. Kami akan memikirkan semua yang baik. Kami akan memikirkan semua yang terbaik, semua yang ajaib.
Dan yang terakhir, kami akan memperkatakan yang dahsyat atas hidup kami, atas keluarga kami, atas masa depan kami. Sebab Tuhan menjamin mulai tahun 2021 ini, masa depan kami akan semakin lama semakin dahsyat. Terima kasih Tuhan, jadilah firman Tuhan atas kami semua yang menonton video ini. Jadilah firman Tuhan tergenapi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mr. Immanuel, bagaimana? Kalian sudah diberkati? Puji Tuhan. Bagaimana Mem? Semua Mister sudah diberkati? Amin. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman yang sudah kita dengar tadi boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, tiba waktunya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jadi nanti pada saat persembahan kalian bisa kumpulkan pada saat kalian mengumpulkan tugas di sekolah atau pada saat kalian mau ketemuan sama guru wali kelasnya masing-masing. Jadi uang persembahannya boleh kalian masukkan ke dalam amplop dan diserahkan kepada member. Baiklah, untuk pengantar persembahan kita hari ini yang diambil dari 1 Tawari pasal yang ke-16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Baiklah, untuk doa persembahan dimohon kepada Mem Vera untuk memimpin doa kita pada saat hari ini. Baiklah, mari anak-anak Mem kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan buat setiap berkat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ya Bapa, sebentar kami ini memberikan persembahan kami. Kiranya Kau memberkati persembahan kami ini agar dapat berguna bagi sesama kami, keluarga kami, dan setiap orang yang membutuhkan. Ya Bapa, berkatilah setiap orang tua kami. Kami berterima kasih ya Bapa, karena Kau selalu memberikan rezeki, kesehatan, dan kekuatan. Dan jadikanlah kami anak-anak yang senantiasa hidup dalam sesuai dengan seturut firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, hanya ini doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu pujian Bila Roh Allah Ada.
Biarlah ibadah kita senantiasa diberkati oleh Tuhan pada saat ini. Anak-anak ibu semua, mari bersama kita tutup mata, kita bersama-sama lipat tangan, kita berdoa untuk menutup kegiatan ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa. Terpuji Tuhan, terima kasih kami panjatkan kepadamu karena Engkau telah menyertai rangkaian ibadah Natal kami pada hari ini. Biarlah sukacita kami di awal tahun ajaran yang baru ini membawa semangat bagi kami untuk tetap terus belajar sebagai seorang siswa, untuk terus mendidik dengan segenap hati sebagai seorang guru. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami di sepanjang semester yang baru ini Tuhan. Berkati kami semua, lindungi kami semua. Biarlah kami dalam keadaan sehat selalu dalam penyertaan Tuhan. Dan kami senantiasa bersukacita di dalam Tuhan dalam berbagai keadaan hidup kami. Pakailah kami semua untuk menjadi alat kesaksian bagimu, membawa sukacita bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Berkat dari Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat Natal dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga besar SD Kristen Maranatha Sampit mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.